Bismillah. Assalamualaikum kakak-kakak. Ketemu lagi nih dengan ibu dalam pelajaran akidah akhlak. Setelah kemarin kita belajar tentang keutamaan para sahabat, hari ini ibu akan membahas materi dalam bab baru, yaitu tentang kisah kaum muhajirin dan kaum ansor. Kakak buka buku pelajarannya ya, halaman 104. A. Perjuangan kaum muhajirin. Sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam secara terang-terangan, menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, Nabi menghadapi banyak tantangan dari kaum Quraisy di Mekah selama 13 tahun, 13 tahun itu Rasulullah itu menghadapi banyak tantangan saat menyebarkan agama Islam, Banyak kendala dalam menyebarkan agama Islam. Walau demikian, walaupun banyak tantangan, tapi pengikut Islam semakin bertambah banyak gitu. Kaum Quraisy itu berniat membunuh Nabi dan menyiksa para pengikut Nabi. Di antaranya yang pertama yaitu Sumayyah. Dia tetap beriman kepada Allah walaupun dipukuli sampai lumpuh. Jadi Kak, Sumayyah itu merupakan syuhada pertama, orang yang meninggal syahid pertama dari kalangan wanita yang memperjuangkan agama Islam. Ketika zaman dahulu itu Islam yang begitu banyak tantangannya dalam menyebarkan agama Islam, dan setiap penduduk Islam atau setiap orang yang beragama Islam dia akan disiksa. Nah, salah satunya yaitu Sumayyah. Sumayyah itu mengalami siksaan oleh Abu Jahal. Sumayyah itu adalah ibunda dari Ammar bin Yasir. Dia dipukuli sampai lumpuh, diikat kedua tangannya sama kakinya, terus ditusuk dengan tombak dari kemaluannya, hingga tembus ke dadanya sampai meninggal dunia. Karena apa? Kok bisa sih Sumayyah sampai ditusuk, sampai meninggal dunia, sampai disiksa? Karena Sumayyah diperintahkan untuk keluar dari agama Islam dan menyebutkan bahwa agamanya itu bukan Islam. Sumayyah diperintahkan untuk menyebutkan bahwa agamanya bukan Islam, tapi Sumayyah tetap teguh pada agamanya, bahwa dia tetap mengatakan agama saya adalah Islam. Akhirnya Abu Jahal murka dan menusuk Sumayyah dengan tombak, sampai meninggal dunia. Terus yang kedua, Yasir. Kalau Yasir itu adalah suami dari Sumayyah atau ayah dari Ammar bin Yasir. Yasir juga sama, disiksa oleh Abu Jahal, diikat, lalu diseret di padang pasir yang panas dan diinjak-injak sampai meninggal dunia. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Yasir itu diikat, kedua tangannya itu di kuda, kiri dan kanan. Jadi kuda yang satu di tangan kiri, kuda yang satunya lagi di tangan kanan. Terus kuda tersebut dipecut, akhirnya kedua kuda tersebut lari kan, jadi tangannya itu sampai putus. Itulah siksaan yang dialami oleh kaum muslimin ketika zaman dahulu ketika mereka memeluk agama Islam. Salah satunya yaitu keluarga Sumayyah atau keluarga Yasir. Yang ketiga yaitu Bilal bin Rabah. Pasti diantara kakak-kakak semua di sini sudah nggak asing lagi dengan kisah Bilal bin Rabah, yaitu seorang muazin ketika zaman Rasulullah. Nah, Bilal bin Rabah itu dulunya sebagai seorang budak. Nah, siksaannya itu dia diikat, kemudian ditindih dengan batu besar di atas perutnya dan dijemur di padang pasir yang sangat panas. Cuman bedanya kalau Bilal bin Rabah tidak sampai meninggal dunia, Kak. Karena Bilal bin Rabah itu langsung dimerdekakan, karena Bilal bin Rabah itu sebagai seorang budak, ketika disiksa itu Bilal bin Rabah langsung dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang kaya itu, yang selalu memerdekakan budak. Nah, Bilal bin Rabah juga dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadinya Bilal bin Rabah disiksa tidak sampai meninggal dunia. Walaupun tidak sampai meninggal, tetap aja Bilal bin Rabah siksaannya itu sangat pedih.
Nah, itulah perjuangan kaum muhajirin ya. Salah satunya yang udah ibu jelaskan, sebenarnya bukan hanya Sumayyah, Yasir, dan Bilal aja kak yang berjuang mempertahankan agama Islam ya. Banyak pengikut-pengikut Rasulullah yang berjuang mempertahankan agama Islam. Ya, kekejaman itu tidak menyurutkan semangat Nabi. Walaupun banyak yang disiksa, ya, itu kekejamannya itu tidak menyurutkan semangat Nabi dan para pengikutnya. Pengikutnya pun sama untuk menyebarkan agama Islam, ya. Enggak menurunkan semangatnya, ya. Nabi bersama sahabat kemudian berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, di antara sebab hijrah beliau antara lain ya karena yang pertama perkembangan Islam di Mekah lambat. Ya, disebut kaum muhajirin karena mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Sumayyah, Yasir, Bilal itu merupakan penduduk Mekah ya. Nah, perkembangan Islam di Mekah itu lambat. Walaupun tadi kan udah ibu jelaskan bahwa banyak yang walaupun banyak hambatan, banyak yang masuk agama Islam, tapi tetap aja perkembangannya itu sangat lambat ya, karena kan Islam itu butuh berkembang lebih pesat lagi ya. Terus yang kedua, hambatan dan tekanan dari kaum Quraisy ya, kaum kafir Quraisy yang semakin besar. Yang tadi aja yang ibu jelaskan, Sumayyah, Yasir yang disiksa sampai meninggal, itu hambatannya ya semakin besar, itu semakin banyak gitu, bukan hanya Yasir dan Sumayyah yang tersiksa seperti itu. Cuman yang ibu jelaskan memang salah satunya Sumayyah, Yasir, dan Bilal. Terus yang ketiga ada jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Rasulullah pindah atau hijrah ke Madinah juga karena dari penduduk Madinah memberikan jaminan keselamatan kepada Rasulullah dan pengikutnya, daripada misalkan Rasulullah tetap bertahan di Mekah ya, Islam gak berkembang pesat, orang-orang pengikutnya banyak yang disiksa. Kalau pindah ke Madinah, di Madinah Rasulullah dijamin keselamatannya, maksudnya dijaga gitu keamanannya ya. Terus yang keempat, Nabi mengetahui bahwa di Madinah Islam akan mudah berkembang. Beda dengan di Mekah yang katanya di Mekah itu berkembangnya itu sangat lambat. Kalau di Madinah itu Nabi udah tahu kalau di Madinah itu penduduknya itu akan mudah untuk mengikuti agama Islam, mengikuti ajaran Islam. Ya. Terus yang kelima, ada perjanjian Aqobah 1 dan 2. Nah, perjanjian Aqobah 1 dan 2 itu adalah perjanjian antara Rasulullah dan pengikutnya dengan penduduk Madinah. Nah, salah satunya perjanjian Aqobah itu yaitu perjanjian dengan Rasulullah dan pengikutnya bersama perjanjian bersama suku Khazraj ya dan Aus yang akan menjaga keselamatan Nabi dan pengikutnya. Nah, itulah kaum muslimin penduduk Mekah disebut muhajirin, yang berarti orang-orang yang berhijrah atau berpindah menemani Nabi dari Mekah ke Madinah. Untuk materi kita hari ini tentang perjuangan kaum muhajirin dulu ya kak ya. Nanti pertemuan selanjutnya ibu akan bahas tentang kisah perjuangan kaum Ansor. Untuk itu pelajaran kita kali ini ibu tutup aja ya kak ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.